Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas soal matematika ya, buat persiapan. Soalnya kan udah ada yang UTBK juga, terus nanti kemungkinan teman-teman juga bakalan UTBK. Jadi kita langsung latihan soal aja, nggak usah ke materi-materi ya. Yang penting kita fokusin ke latihan-latihan soalnya. Nah, ini soal-soalnya udah saya buatin ya, yang campuran-campuran. Ini ada matriks, terus ada limit ya, terus ada logaritma, soal-soal keluar nih. Ada turunan juga, terus ada bunga ya, terus ada integral juga, ada vektor, ada trigonometri, sama persamaan yang seperti biasa. Oke, mungkin saya pakainya ini aja, OneNote ya, biar jelas ya. Sebentar, saya buka dulu OneNote-nya. Oke, oke, apakah sudah bisa kelihatan OneNote-nya? Sudah terlihat ya? Oke, Sudah, Pak. kita mulai aja bahas dari nomor 1 ya. Oke, sebentar nih ada. Oh ya Kak, suaranya sudah jelas belum Kak sekarang? Sekarang udah, Pak. Oke, udah jelas ya? Udah, Pak. Oke, kita mulai aja. Soal yang pertama itu nih, bentar saya pasin dulu ya untuk soalnya. Nah, ini ya. Ini dia membahas tentang determinan matriks ya. Pasti itu juga pernah dibahas ya, yang di testing 1 atau 2 kalau nggak salah, pernah dibahas waktu itu. Nah, soalnya itu kayak gini. Dia ada persamaan ya. Di sini kita punya persamaan A ditambah B sama dengan ini ya, minus 3, 7, B minus A, ini 2 minus B. Ya udah kita tinggal masukin doang A sama B-nya ya. A-nya yang depan. A-nya itu apa? A plus 2B, ini 4, ini min A, ini 2 ya. Terus dia katanya ditambah yang B-nya, minus 3, A min B, ini B sama ini min B. Sama dengan minus 3, 7, B min A, 2 min B ya. Ya udah kita tinggal ditambah, nanti langsung ada hasilnya nih. Kira-kira yang angkanya enak itu yang mana? Kalau bisa jabarin semua juga nggak apa-apa sih ya. Coba kita jabarin semua aja. Kita jabarin semua aja juga nggak apa-apa. Atau enggak gini aja nih, biar cepet ya. Karena kan ini makan lebih dekat. Nanti hasilnya yang sebelah sini ya. Berarti 2 ditambah minus B akan sama dengan 2 min B. Ini biar lebih cepet ya. Kira-kira ini bisa aku jawab nggak kalau misalnya gini? Berarti dia B-nya hilang. Jadi 2 sama dengan 2. Oh, ternyata dia nggak punya persamaan dia. Berarti nggak bisa dong. Nah, coba kita cari yang lain. Kira-kira yang bisa itu yang mana? Ini ya, coba nih. Kalau misal ini sama ini, nanti hasilnya yang sebelah sini ya, biar cepet ya. Berarti 4 ditambah A min B sama dengan 7. Berarti A min B sama dengan 7 min 4 ya, berarti 3. Nah, ini persamaan yang pertama. Terus kita cari lagi nih, kira-kira yang mana? Saya pakai warna beda. Oh, ini nih, yang ada A sama B-nya. Ini sama ini akan hasilnya yang sebelah sini ya. Persamaan yang kedua saya taruh di sampingnya. A ditambah 2B dikurang 3 akan sama dengan min 3. Berarti A-nya akan sama dengan min 2B ya. Kita substitusikan ke sini nih. Ini persamaan yang kedua. Berarti A-nya kita ganti sama min 2B, min B sama dengan 3. Berarti min 3B sama dengan 3. Maka B-nya sama dengan min 1 ya. Nah, kalau misal B-nya udah ketemu 1, A-nya otomatis bisa dicari dong. A-nya sama dengan min 2 kalikan min 1. A-nya sama dengan 2. A-nya udah ketemu, B-nya juga udah ketemu, kita tinggal masukin ke A sama B-nya aja ya. A-nya kan tadi kan berapa? A plus itu ya, langsung masukin aja. Berarti A-nya itu 2.
plus 2 kalikan B-nya itu berapa? Min 1. Terus yang sebelah sini 4, ini 2, ini min A ya. A-nya berapa? A-nya itu tadi berapa sih? 2 ya. Nah, jadi nanti A-nya, determinan A-nya ketemu nih di sini. Ini yang 0, ini 4, ini 2, ini 2 ya. Nanti determinan A-nya ketemu. Sekarang kita cari yang B dulu. Satu-satu dulu ya. Yang B tadi persamanya apa? Min 3. Sorry. Iya, min 3 benar. Minus 3. Ini A min B ya. A-nya 2, terus B-nya yang min 1 ya. Jangan sampai kebalik, harus hati-hati ya. Ini B, B-nya itu kan min 1. Yang sebelah sini min B, berarti min 1 ya. Oke, ini pengurangan. Nanti hasilnya yang B-nya ketemu nih. Min 3, min 1, 1 ininya berarti 3 ya. Nah, yang dicari apa? Determinan A kalikan B. Ini bisa dijabarin ya. A-nya sendiri dan B-nya sendiri, biar nggak bisa dikali. A-nya berapa? Determinan A-nya berarti A kalikan B, berarti 0 kalikan 2 dikurang B, A kalikan B dikurang B kalikan C ya. Berarti 4 sama min 2. Terus nanti dikalikan lagi sama yang B-nya. A dikalikan B, berarti A-nya minus 3, kalikan B-nya itu 1, dikurang ini ya, B sama C ya. 3 sama min 1. Berarti ini hasilnya 0 dikurang 8 jadinya plus. Yang sebelah sini jadinya min 3 plus 3 ya. Berarti ini hasilnya 8. Yang sebelah sini hasilnya 0. 8 kali 0 hasilnya berapa? 0 ya. Panjang lebar ternyata hasilnya 0 ya. Oke, seperti itu. Oke, itu nomor 1 ya. Yang A. Oke. Ada yang lagi les juga ya ternyata ya. Kualik ya. Oke, semangat banget ya. Ikut 2 platform sekaligus ya. Oke, mungkin yang lain bisa dipahami dulu ya. Untuk nomor 1, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa langsung on mic ya. Oke, ada yang nanya. Cara ngitung matriks gimana tadi ya? Ngitung yang apanya? Yang penjumlahannya atau yang apanya? Perkaliannya atau yang determinannya? Biar lebih jelas yang mananya. Soalnya ini banyak ya perhitungannya. Oh, yang determinan ya. Oke, saya bahas sedikit ya untuk determinannya ya. Determinan A kalikan B ya di sini. Oke, saya jabarin yang A nih ya. Nanti yang B mungkin bisa menyesuaikan ya. Determinan itu gimana sih? Misal saya kasih A, B, C, B ya. Ini ya. Nanti untuk menentukan determinan A, itu A kalikan D min B kalikan C. Ini ini ya, rumusnya ya. Nah, yang di soal itu A-nya berapa? A-nya itu 0, 4, min 2 sama 2. Ini itu namanya A, ini B ya, ini C, ini D. Samain polanya. Jadi determinan A-nya ketemu nih. 0 kalikan 2 ya, dikurang B sama C. Berarti B-nya 4, C-nya min 2 ya. Berarti 0 min 8. Hasilnya nanti positif 8. Seperti itu. Itu penjabarannya ya.
Ini yang dinamakan A, ini D, ini B, ini C ya. Gitu. Oke, mungkin bisa dipahami nih ya. Oke, ya kalau misalnya ada yang mau request soal atau materi juga boleh ya. Dan nanti coba bahas soal-soal prediksinya ya, yang tahun 2022 sedikit. Soal prediksi itu bisa keluar bisa tidak ya. Jadi kalau misalnya belum ada pertanyaan, berarti lanjut ke soal berikutnya ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa langsung unmute ya. Oke, ini limit sering keluar nih. Oke, coba kita bahas limitnya ya. Nah, limit di sini, soalnya dia mendekati juga nih. Limit X mendekati 2. Dari apa? Dari ini ya. Coba kita masukin nilai limitnya. Hasilnya nanti 0 per 0 bukan? Berarti ini berapa? 4 dikurang 1 berarti nilainya berapa? 3 ya. Nanti 3 dikurang 3 berarti 0. Kemungkinan limit ini 0 per 0. Ini limit 0 per 0 kalau masukin nilainya. Berarti dia namanya limit tak tentu ya dia. Ini min X kuadrat plus 1 atau langsung aja ini 4 ya. Karena negatif sama positif kan nilainya negatif. Negatif sama negatif artinya dia positif. Per ini 2x ya. 2x minus 1. Ini cos P per 2 berapa? 90 ya. 90 derajat. Nah, kita akan punya cos alfa akan sama dengan ini ya, misal 90 min alfa ya, sama dengan sin alfa ya. Dia kebalikan gitu. Berarti kalau misal saya punya cos 90 min A plus B, misalnya kayak gini ya. Nanti hasilnya apa? Sin A plus B ya. Ini aja hasilnya itu yang belakang. Berarti kalau misal saya punya di sini cos P per 2 plus X minus 2, ini itu apa? Cos 90 plus X min 2 ya. Saya jabarin dulu di sini. Berarti cos 90 ini min ya. Biar polanya kan min. Berarti 2-nya dia negatif. Berarti apa yang terjadi? 2-nya di depan ya, biar dia negatif. X-nya yang di belakang, biar dia nilainya positif. Ini alfanya, ini 90-nya. Berarti nanti hasilnya sin 2 min X ya, kayak gitu. Berarti ini sama aja nilainya kayak sin 2 min X, karena sudah dijabarin di sini ya. Nah, berarti limit X mendekati 2, 18, ya udah, ini tinggal difaktorin aja. Penjabarannya di sini aja, 4 min X kuadrat, kita faktorin nih, gimana caranya? 4 itu kan 2 kuadrat, min X kuadrat. Hasilnya nanti 2 min X sama 2 plus X ya. Yang 1 min 1 tambah. 2 minus X sama 2 plus X. Ini berarti 2X minus 1. Ini sin 2 min X. Yang bisa dicoret-coret aja ya. Ini sama ini bisa dicoret.
Nah, sisanya dia apa? 18, 2 ditambah 2 per 2 kalikan 2 min 1 ya, yang bawah ini. Karena ini limitnya udah bisa dimasukin. Hasilnya berapa nanti? 18 kalikan 4 per 2. Ini kan bisa dicoret-coret ya. Ini nanti 36. Ada nggak? Ada ya yang ya seperti itu. Mungkin bisa dipahami dulu sebentar. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, sekiranya ada pertanyaan nggak sebelum dilanjut ke soal berikutnya? Atau udah paham ya materi kayak gini ya? Oke, kalau misal belum ada pertanyaan, berarti lanjut ke soal berikutnya aja ya. Oke, misal saya lanjut ke soal berikutnya. Coba. Ini soal tambahan. Soal tambahan ya. Misal saya buatin soal sendiri ya. Limit X mendekati 0, yang atas itu X ya, atau berapa nih? Misal 2X per akar, misal ini A plus X ya, terus dikurang akar X min A. Nah, tapi gimana? Kalau misal soalnya kayak gini, beda ya sama yang atas ya. Nah, ini coba masukin nilai limitnya. X-nya mendekati 0. Berarti apa? Yang atas 0, yang bawah 0 nggak? A dikurang A ya. Berarti dia 0 nggak? Sebentar. Ini A-nya di sini aja. Nah, kayak gini aja ya, biar dia nggak negatif. Berarti dia juga 0 ya. 0 per 0. Berarti ini namanya ini tak tentu. Ya udah langsung masukin aja limit X mendekati 0. Yang atas itu berapa? 2 ya, karena turunannya itu dari 2X itu 2. Ini pakainya L kapital. L kapital itu turunan atas sendiri, yang bawah sendiri. Nah, sekarang kita mau nurunin yang bawah nih. Turunan akar gimana? Turunan dalamnya dulu berarti turunannya 1 per 2 akar dirinya sendiri. A plus X. Ya, ini juga sama. Turunan dalamnya berarti min 1 per 2 akar dirinya sendiri. A min X ya. Berarti limit X mendekati 0, 2 per 2 akar berapa nih? Ada satunya ya. 1 per 2 akar A ya. Karena dimasukin 0. Ini jadinya tambah 1 per 2 akar A. Berarti hasilnya gimana nih? Ini 2. Ini berarti 2 ya. 2 per 2 akar A. Karena ini bisa dijumlah. Ini 2A, 2A. 1 tambah 1 kan 2. Nanti ininya bisa di itu nih. Coret-coret. Hasilnya dia berarti tinggal 2 per 1 per akar A. Berarti nanti hasilnya 2 akar A ya. Hasilnya gitu. Itu buat soal tambahan ya. Buat referensi ya. Buat nanti. Oke, mungkin itu dipahami dulu sebentar.
Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum dilanjut ke soal berikutnya? Belum ada pertanyaan ya? Bisa on-back atau bisa ditulis di kolom chat ya. Kayak tadi ada yang nanya, dia mau nyari determinannya, berarti dia dijabarin dulu caranya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, berarti saya lanjut ke soal berikutnya ya, biar nggak makan waktu ya. Oke, soal berikutnya ini, untuk nomor 3 ya. Ini soal logaritma ya, biasa. Ada ininya juga nih, akarnya terus dia ada persamaan, pertidaksamaannya, itu gimana coba? Caranya kalau misal basicnya udah sama nih, ini kan 2, basicnya 2, berarti nanti tanya nggak diubah ya. Langsung aja tulis ininya, x kuadrat plus 3x plus 2 lebih dari apa tuh? Lebih dari x plus 4. Kayak gitu ya. Dia tinggal itu doang. Nah, biar enak di kuadratan aja, nggak berpengaruh dia. Berarti x kuadrat plus 3x plus 2, yang sebelah sini kita kuadratin. Berarti hasilnya nanti x kuadrat, atau di ini dulu ya, biar nggak bingung ya. Yang ini kita kuadratin, yang sebelah sini kita juga kuadratin. Nanti ini akarnya dia hilang, x kuadrat plus 3x plus 2 lebih dari apa? Lebih dari hasil kuadrat dari ini. X kuadrat plus 8x ya. Plus berapa lagi? Plus 6, plus 16. Nah, nanti x kuadrat sama x kuadrat ya bilang ya. Berarti tinggal 3x, 8x pindah ke sini ya. Min 8x ya. Lebih dari 16 min 2. Nanti min 5x lebih dari berapa? 14 ya. X-nya kurang dari 14 per 5. Ada negatifnya. Nah, dia kenapa tandanya berubah? Ayo, kenapa? Ya, karena ininya negatif nih. 5-nya dia negatif. Kalau misalnya 5-nya negatif, nanti tandanya berubah. Intinya yang nempel di X dia negatif, tandanya terus berubah. Gitu. Itu yang pertama ya. Nah, terus kalau misalnya logaritma itu ada apanya? Ada syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya pastinya. Syaratnya itu yang ininya itu harus lebih dari sama dengan 0, ini juga nih. Terus bisa ngomong. Atau ada gini doang ya. Ini juga nggak masalah. Kalau misal dia 0, nggak bisa nanti. Ininya dia x kuadrat, ininya doang. X kuadrat, atau ditulis dulu ya, syarat logaritma x kuadrat plus 3x plus 2, dia harus lebih dari 0 ya, yang ininya. Berarti nanti tinggal difaktorin. Ini plus 1 sama x-nya plus 2 ya. Lebih dari 0, maka ininya x sama dengan min 1, x sama dengan min 2 ya. Berarti min 2, min 1. Plus, min, plus. Dia selalu plus minus ya, nggak usah dicek nanti kelamaan. Nanti berarti minnya lebih dari min 1 dan kurang dari min 2. X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih dari min 1. Itu syaratnya. Nah, kemudian syarat yang kedua ini ya, yang sebelah sini, X plus 4 harus lebih dari 0 juga nih. Jadi, X lebih dari min 4. Nah, ya udah kita tinggal gabungin semuanya. Tinggal gabungkan nih, antara 1, 2, 3 dan syarat-syaratnya nih. Nah, tinggal dibuat ininya yang banyak ya. Ada berapa aja sih angkanya? Minus 2, minus 4 ya. Minus 4 kemungkinan di sini nih. Minus 14 per 5 di sini. Karena dia lebih kecil dari min 2 ya. Ini min 1 berarti di sini letaknya. Dia yang hitung tandanya. Min 1 tandanya dia kemana? Ke sini ya. Ini arah-arahnya saya kasih arah biar enak. Dia arahnya tuh ke sini. Terus min 2 arahnya ke sini. Min 4 dia arahnya kemana? Ke sini ya. Terus
negatif 4/5 itu dia arahnya ke sini. Berarti yang dapat arsiran ketiganya itu yang mana? Yang di sini ya, 1, 2, 3. Berarti X-nya terletak di antara minus 14/5 dan min 4. Nah, katanya untuk timbunan penyelesaiannya itu dalam A, B ya. A, B. Ini tuh maksudnya gimana? Ini tuh maksudnya X-nya terletak di antara B sama A ya. Nah, berarti nanti ini disamain nih. Ininya disamain. Berarti nanti B-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan berapa? A-nya berarti sama dengan min 4 dan B-nya sama dengan min 14/5. Yang ditanya apa? A minus 5B ya. A-nya masukin min 4, min 5 kalikan B-nya min 14/5 ya. Dia kan bisa dicoret. Berarti nanti hasilnya berapa? Min 4 plus 14. Hasilnya 10. 10 itu apa? Ada nggak di opsi? Coba kita cek ya. Ada ya ternyata ya yang A. Seperti itu. Oke, ini udah bang kecil ya. Oke, mungkin bisa dipahami dulu sebentar ya. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya. Yang itu saya lanjut ke soal berikutnya. Ini saya kasih soal tambahan ya. Saya tulis di sini. Nah, soalnya itu gini. Ini soal tambahan. Dia tentang ini ya, yang lebih dari atau kurang dari pertidaksamaan ini. Misal saya punya soal ini. Jika 1 ditambah X kuadrat per X minus 2 dikuadratin ditambah X pangkat 4 per X minus 2 di pangkat 4 sama ditambah X pangkat 6 per X minus 2 pangkatin 6. Dia lebih dari 1. Nah, misal soalnya gini. Nah, nanti dia punya himpunan nih. Himpunan penyelesaian. Yaitu dia katanya ini ya. X-nya terletak di antara A, dia lebih dari minta hingga, dan atau ya pakainya atau X-nya terletak di antara C dan ini ya B ya.
Gini. Nanti yang ditanya bukan ini, tapi nilai, maka nilai dari 2A plus B min C. Misal kayak gini ya soalnya. Nah, coba kita selesaikan untuk soal ini ya. Hasilnya kira-kira gimana? Kelihatannya kan kompleks banget ya. Nah, dia kalau misalnya titik ini apa maksudnya? Sampai tak hingga ya, berarti ini nggak ada batasannya nih. Dia terus sampai dia nggak ada hasilnya. Nah, ini pakainya geometri ya. Geometri tak hingga. Soalnya itu geometri tak hingga. Rumus geometri itu apa untuk Sn? Sama UN itu apa dulu? UN geometri itu apa? A, R, N-1 ya. Kalau Sn-nya apa? Masih ingat nggak? A, R pangkat N min 1 ya. Sama apa? Per R-1. Nah, kalau misal geometri tak hingga, S tak hingga nih, rumusnya apa? Nah, ini kan sampai tak hingga. A per 1 min R ya. Nah, kita pakai yang paling bawah, geometri yang tak hingganya itu. Katanya geometri tak hingga, berarti kita butuh A sama R. Nah, R itu apa? R itu rasio ya. R itu dia merah rasio. Cara mencari rasio gimana? R sama dengan U2 per U1 juga bisa, atau U3 per U2 juga bisa, dan seterusnya. Ini yang atas lebih tinggi, yang bawah lebih kecil. Kayak gitu. Nah, kita pakai biasanya yang U2 per U1 doang. Yang gampang. Kita pakai ini. Kebanyakan kita pakai ini. Berarti U2-nya berapa? X kuadrat per X minus 2 kuadrat per 1 ya. Sama itunya 1. Berarti nanti hasilnya dirumus sendiri ya. X kuadrat per X minus 2 kuadrat. Itu dia rasionya. Ya udah, katanya S tak hingganya katanya kurang dari 1 ya. Gitu. Oh, lebih dari 1. Ya udah, berarti kalau misal dia lebih dari, nanti ini aja S tak hingganya itu apa? Masukin rumusnya. A-nya itu 1 per 1 min R-nya masukin X kuadrat per X minus 2 dikuadratin lebih dari 1 ya. Ini berarti 1 per, samain penyebutnya, jadinya berapa? X minus 2, X minus 2 ya. Ini sama-sama ada kuadrat. Disamain penyebutnya doang. Ini X minus 2 kuadrat. Lebih dari 1. Nanti satunya kita pindah ke sini. Berarti 1 per, ini gimana nih? X kuadrat min 4X plus 4 min X kuadrat ya. Per X minus 2 dikuadratin. Lebih dari 1. Berarti yang bawah bisa ke atas ya. Jadinya X minus 2 dikuadratin per berapa nih? Min 4X plus 4 ya. Lebih dari 1. Nah, nanti satunya kita pilihin di sini. Ini kita jabarin dulu. X kuadrat minus 4X plus 4. Ini min 4X plus 4. Min 1 ya. Lebih dari 0. Nah, ini X kuadrat min 4X plus 4 per, sabar aja nih, emang lumayan panjang. Satunya kita samain aja ya, min 4X plus 4 min 4X plus 4 ya. Sama nih, lebih dari 0. Ya udah, kita tinggal kurang aja karena dia udah sama. Kalau dikurangin ini min 4X plus 4, yang atas itu jadi apa? Pengurangnya X kuadrat. Oh, ini habis ya, tinggal X kuadrat dong. Dia saling hilang tuh. Ini sama ini dia hilang. 4 sama 4 dia hilang. Lebih dari 0. Biar enak, kali negatif ya. Negatif 1 berarti 4X min 4 dia kurang dari 0. Jadi pembuat nolnya apa aja sih? Yang atas kan X-nya ada 2 ya. Nih, X juga bisa. Berarti X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, dan X3-nya sama dengan 1 ya. Caranya ini kan gini. Ini min 4X sama dengan 0. Jadi 4X sama dengan 4, X-nya sama dengan 1 nih. Penjabarannya ini. Jadi X1 2-nya dia udah ketemu nih.
Berarti nolnya ada dua ya. Kalau misalnya nol kayak gitu, berarti kita tulis satu doang. Ini satu. Nanti udah plus, min, apa? Plus, min, plus apa min? Nah, kalau misal dia sama, itu nanti ininya juga sama. Dia nggak plus, tapi dia min. Kenapa? Karena di sini min. Nanti kalau misal di sini min, ininya min. Tapi kalau misal di sini plus, nantinya juga ikut plus. Ini berarti ini. Ini dia yang sama itu kanan sama kiri dia harus sama ya. Betulnya itu gitu. Berarti yang ini plus, min, min. Yang di akhir yang apa? Kita lihat tanda di sini. Yang kurang dari. Berarti nanti ini sama ini ya. Dia sampai tak ingat itu berapa. X-nya kurang dari 0 atau X-nya dia berada di antara 1 sama 0. Ini kalau misalnya ditulis, kan dia kan sampai minta hingga ya. Berarti bisa di sini. Kurang dari 0 dan dia lebih dari minta hingga. Ini tinggal ulang karena dia nggak sama ya. Nah, polanya tadi apa? Polanya itu minta hingga kurang dari X, lebih dari, lebih dari X ya. Dan dia X-nya kurang dari A. Yang sebelah sini S-nya terletak di antara kurang dari C dan lebih dari B. Berarti kita udah punya nih. Ininya polanya udah sama semua, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 1 ya. Berarti yang ditanya apa? 2A plus B min C. Berarti 2A plus, A-nya itu 0, B-nya itu 0, C-nya 1. Ya udah. C-nya berarti nanti 0 min 1. Min 1. Gitu. Lumayan panjang ya. Tapi harus dipahami nih konsepnya sama prosesnya juga ya. Langkahnya juga harus ditaati dengan baik ya. Oke, mungkin bisa dipahami dulu sebentar untuk soal nomor ini ya. Ini soal tambahan. Kalau ada yang mau request soal, request mau tentang materi apa, bisa on mic ya. Bisa request di sini. Ayo sebelum UTBK gitu. Kalau ada soal yang masih bingung atau ada soal yang ditanyakan, biar dibahas. Kalau misalnya ada yang bingung bisa langsung ditanyain aja ya. Di sini kan sifatnya kan diskusi ya. Jadi harus paham.
Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya. Berarti lanjut ke soal berikutnya aja. Iya, belum ada suaranya. Karena kan nungguin kalian. Barangkali ada yang mau bertanya atau mau komen soal. Kan kalau saya nggak mau terus kan nanti kan ini ya, terganggu. Oke, mungkin langsung lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya ini limit lagi nih keluar. Ini ada soal yang tambahan, ada juga yang ambil di paket ini ya. Soal berikutnya dia limitnya kayak gini. Ini gampang ya, pakainya tadi sama persis. Ini ada cos pi per 2 kan 90 min x plus 1. Ini tuh kita bisa jabarin nih. Cos 90 polanya kan min apa gimana? Biar x-nya itu negatif, berarti x-nya di depan min 1 ya, kayak gitu ya. Min x plus 1 sama aja. Nah, polanya nanti jadinya apa? Sin alfa, alfanya apa? X min 1. Nah, ya udah kita tinggal tulis limitnya, limit x mendekati 1 akar x kuadrat plus 15 min 4 ya. Dikalikan ini apa? Sin x min 1 per, nah yang bawah kita faktorin coba. X min 1 sama x min 1 ya. Kalau misalnya kita faktorin. Nah, berarti ini kita bisa terus. Dia sama. Sama ini ya, definisi dari limit trigonometrik. Kalau misalnya kita punya limit x menuju 0, misal sin x per x, sinnya nanti 1. Kalau misal limit x menuju 2, sin x minus 2, x min 2, ini sama aja kayak 1. Jadi intinya dia cara-cara yang biar enak. Jadi limit x mendekati 1 dari apa? Dari x kuadrat minus 15, plus 15 minus 4 per x minus 1. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini kan 0 per 0 ya, kita bisa pakai L'Hopital. L'Hopitalnya berarti gimana? Limit x menuju 1, ini berarti 2x per 2 akar dirinya sendiri ya. Turunnya gimana? Turunannya itu turunan dalamnya per 2 akar dirinya sendiri. Berarti x kuadrat plus 15. Min 4 berarti dia 0 ya. Per yang bawah berarti x itu turunnya 1. Karena ini min 1 berarti dia turunannya 0. Ya udah, silain aja. Dia limitnya mendekati 1. Yang kita bisa cari syarat ya. Ini sama ini kan bisa cari. Limitnya dia mendekati 1 ya. Berarti 1 per akar dari 1 kuadrat plus 15. Ini kan 1 abaikan aja. Dan 1 per akar 16. 1 per 4 ya. Ada nggak? Ada ya? Yang gitu. Oke, mungkin bisa dibahas dulu sebentar ya. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kira-kira kalian udah BK tanggal berapa nih? Ini berarti udah hari ke-3 atau 4? Dari tanggal berapa sih? 17 atau 18? 17 ya kalau nggak salah ya. 17, 18, 19, 20. Berarti ini hari ke-4 ya. Udah ada yang besok tuh. Ada yang 22, ini 20. Berarti 2 hari lagi ya. Yang tanggal 30 tuh enak tuh. Di belakang. Jadi persiapannya tuh nanti matang ya. Oke, mungkin langsung fokus ke saling aja. Biar lebih cepat ya. Dipahamin dulu, kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja. Kalau misalnya nggak ada, berarti langsung lanjut ke saling berikutnya. Oke, udah ada yang bilang lanjut ya. Oke, saya lanjutin ya. Oke, soal berikutnya ini.
Saya bahasnya nggak harus ya, takut waktunya nggak keburu. Jadi yang sekiranya materi yang penting saya kupas dulu nih. Kayak vektor kan biasanya tuh keluar ke vektor. Nah, kita bahas vektor dulu. Nah, vektor ini gampang ya. Kita tinggal tentuin dulu nih. Dia itu yang diminta di soal itu apa? Ini ya, panjang dari vektor A. Kita udah punya B. B-nya itu kita bisa tulis ini ya. 4 min 2 sama 4. Biar enak nulisnya jadi vektor kolom aja, nggak apa. I itu kan dia namanya apa? I itu atas ya, ini tuh I, ini J, ini K ya. Biar enak nulisnya gini. Nah, terus di soal apa? Katanya vektor P itu dia proyeksi A pada B. A pada B ya, dia panjangnya berapa? A pada B dengan vektor P-nya itu sama dengan 2. Nah, ya udah berarti ininya P-nya 2 ya. A pada B berarti gimana? A kalikan B per panjang B ya. Rumusnya kan gitu. Kalau misal dia proyeksi vektor. Nah, kita tentuin dulu nih panjang B-nya berapa dari sini ya. Panjang B itu gini. Caranya tinggal di kuadratin ya, terus ditambah. Berarti 4 dikuadratin ditambah minus 2 dikuadratin ditambah 4-nya kita kuadratin. Hasilnya berapa? 16 ditambah 4 ditambah 16. Akar 36 berapa? 6 ya. Berarti ini 2, ini A kalikan B masih tetap per 6. Nanti A kali B-nya ketemu nih, sama dengan 12. Kira-kira clue-nya cuma sampai sini doang ya untuk pernyataan yang pertama. Nah, pernyataan yang kedua di sini Q-nya kalian Q dia katanya apa? Vektor proyeksi B pada A. Ya udah masukin rumusnya masih sama ya. Q-nya berapa? Q-nya katanya 4. 4 dia sama dengan B pada A. B pada A berarti berapa coba? Ini masih sama yang atas. Karena kalau misalnya pada itu kita fokusnya ke bawah. Ini berarti ya A. Karena yang belakang itu ini ya, A ya. Ini yang ditaruh di bawah. Ditaruh di bawah. Nih, B-nya juga ditaruh di bawah. Nih. Ya udah kita tinggal masukin aja. Akili B-nya udah 12. Ininya berapa? 4 ya. Berarti nanti panjang vektor A-nya ketemu nih. Panjang vektor A-nya 12 per 4 ya. Sama dengan 3 ya, bukan 4 ya. Oke. Tadi yang 4 siapa nih? Rida ya. Gimana Rida? Kenapa bisa ketemu 4? Caranya gimana? 12 dibagi 4, 3 ya, bukan 4 ya. Kalau Rida caranya gimana? Kenapa bisa ketemu 4? Oh, vektor Q-nya, iya. Vektor Q-nya dia 4. Ya, bagus ya. Ada respon ya. Oke, mungkin yang lain dipahami dulu ya. Kalau misalnya udah paham, berarti lanjut ke soal berikutnya. Soalnya bentar lagi kan UTBK ya. Jadi belajar itu saat ini kalian butuh. Jadi ya mau nggak mau harus belajar dan dipahamin biar nanti bisa lolos UTBK-nya ya. Kalau udah lolos kan enak tuh, senang dapat alamat juga nantinya. Ya mungkin bisa dipahami dulu ya.
ada yang berkenalan dulu ya. Walaupun masih kelas 11 ya. Ya. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Kita bahas ini nih. Trigonometri yang ini. Ada yang kelas 11 ya ternyata ya. Berarti persiapannya udah matang tuh pas nanti menghadapi UTBK-nya. Harusnya kelas 2 juga udah persiapan ya dari sekarang ya. Karena kan ini kan materi vektor juga ada tuh di kelas 11. Terus materi-materi kayak matriks itu penting banget ya. Matriks itu kan dia biayanya keluar. Trigonometri juga dapat dari kelas 10. Dan ini kan kayak ngulang-ngulang gitu. Dan polanya tiap tahun dia soalnya hampir sama. Nah, kita lanjut aja soal berikutnya. Kita punya sin A. Sin A sama dengan setengah. Terus tan B. Tan B sama dengan 2 ya. Berarti kita harus jabarin dulu nih. Ininya nih, segitiganya. Saya gambar dulu nih segitiga yang besarnya. Kira-kira yang di soal itu yang diminta apa? Ini A, ini B, ini C. AC-nya katanya sama dengan 4. AB-nya sama dengan berapa? Ini misal X ya. Berarti kita butuh apa? Kita butuh sin C dan kita butuh sin B. Pakainya biasanya apa? Aturan sinus ya. Kita butuh sin C sama sin B. Berarti sin B-nya udah ada. Sin B per depannya AC sama dengan sin C per AB ya. Nah, berarti kita butuh sin C nih. Sin B-nya kan udah ada. Sin B-nya itu nilainya berapa? Oh, belum ada juga ya. Kita harus cari di sini. Ya udah kita cari dulu nih kalau untuk nilai-nilainya. Oh iya, emang lumayan ramai sedikit di sini. Tapi suaranya jelas nggak kira-kira? Jelas ya. Tadi udah dikonfirmasi sudah jelas ya suaranya. Oke. Nah, kita tinggal jabarin doang nih. Ini untuk A. Berarti sini itu apa? Depan per miring. Berarti 1, ini 2. Yang di sininya berarti pakainya pengurangan ya. 2-nya dikuadratin, dikurang 1-nya dikuadratin. Hasilnya berarti nanti berapa? 4 min 1. Akar 3 ya ketemu ya. Nah, berarti kita bisa cari nih. Untuk cos A, kita bisa tahu. Cos A itu apa? Samping per miring. Berarti akar 3 per 2 ya. Nah, nanti kita bisa juga nih. Ini nanti kita punya cos B ya. Sama sin B-nya. Kita tinggal gambar. Ini 2 ya. Tan itu apa? Depan per samping ya. Depannya 2, sampingnya mana? Enggak ada ya. Kita kasih 1 ya. Per 1 berarti ini 1. Nanti untuk miring, pakainya penyebelahan. 2-nya dikuadratin, ditambah 1-nya dikuadratin. Hasilnya nanti berapa? Akar 5 ya. 4 tambah 1. Ya udah, berarti untuk sin B-nya nanti ketemu berapa? 2 per akar 5. Untuk cos B-nya kita ketemu apa? 1 per akar 5. Nah, udah ketemu semua. Nah, sekarang kita nentuin sin C-nya ya. Sin C-nya kan belum ada. Sin C, kalau misal dalam segitiga ya, misal ada segitiga ini. Nih, misal ada segitiga ini A, ini B, ini C, misalnya ini. Nanti untuk menentukan sin C, ini sama aja kayak sin A plus B. Nanti ini dijabarin ya pakai trigonometri biasa. Sin A cos B. Kalau misal ininya tambah, berarti ininya tambah. Cos A sin B gantian. Langsung masukin semua. Sin A-nya berapa? Sin A-nya itu setengah ya. Setengah. Cos B-nya ini 1 per akar 5. Cos A-nya itu berapa? Kita cek akar 3 per 2. Misalnya ini akar 3 per 2 ya. Sin B-nya berapa? 2 per akar 5. Berarti ini sama aja kayak 1 per 2 akar 5. Ini juga sama ya. Per akar 5 nih.
Berarti ini bisa dijabarin 1 plus 2 akar 5 per 2 akar 5. Ini akar 3 ya, yang atas ya. Sin-nya udah ada ya. Kita tinggal masukin ke opsi ini ya. Berarti sin B-nya itu tadi nilainya 2 per akar 5 per AC-nya itu berapa? Sudah ada di soal? 4. Sin C-nya tadi ketemu ya. Sin C-nya 1 plus 2 akar 3 per 2 akar 5 per yang ditanya ya. Misal AB-nya itu kita misalin X. Nah, nanti caranya kita tinggal dipindahin ke bawah aja biar gampang. Jadi ini sama aja kayak 2 per 4 akar 5 sama dengan ini 1 plus 2 akar 3 per 2 akar 5 kalikan X. Nah, yang bisa dicoret, coret aja nggak apa-apa. Ini sama ini bisa dicoret. Jadinya apa? 2 ya. 2 sama 2 di sini bisa dicoret. 5 sama 5 juga bisa dicoret. Nah, nanti hasilnya tinggal 1 per 1 ya. Sama dengan 1 plus 2 akar 3 per X. Nanti X-nya ketemu. Apa? 1 plus 2 akar 3 ya. X-nya itu apa? X itu AB ya, yang diminta di soal. Berarti nanti AB-nya ketemu. AB-nya itu yang C. 1 plus 2 akar 3. Gitu. Oke, mungkin bisa dipahami dulu sebentar ya. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum dilanjut ke soal berikutnya? Kalau misal belum ada, berarti nanti lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, bagaimana? Sebelum dilanjut ke soal berikutnya, apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin belum ada ya. Oke. Oke, misal belum ada, berarti lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang tahun-tahun ya. Bunga apa nih? Bunga majemuk. Nah, kita bahas aja nih. Sari menabung uang di bank sejumlah 16 juta rupiah ya dengan sistem bunga majemuk nih katanya per tahunnya. Jika setelah 15 tahun tabungan Sari menjadi 24 rupiah. 24 juta rupiah ya. Maka pada tahun ke-30 tabungan Sari menjadi berapa? Nah, logikanya itu gini. Pada awal itu dia menabungnya berapa? 16 juta ya. Tapi setelah 15 tahun
Berikutnya, uangnya dia menjadi 24 juta. Nah, yang ditanya tuh nih, ketika dia uangnya itu berapa? Oh, kayak ini. Awalnya 16 juta. Ketika dia 30 tahun, maka uangnya dia berubah jadi berapa? Yang dimaksud di soal itu seperti itu ya. Nah, ya udah langsung aja kita masukin rumusnya ya. Rumusnya apa nih? Ada yang masih ingat nggak? MO. MN-nya dulu ya. MN sama dengan MO kalikan 1 plus B pangkat N ya. Ini untuk bunga majemuk nih. Nah, MN itu apa? Saya kotakin aja ya. Terus saya kasih warna merah biar jelas. MN itu namanya apa? MO itu apa? Satu ya tetap satu ya. B itu apa? N itu apa? Ada yang masih ingat ya? Untuk MN itu tabungan akhir ya. Tabungan akhir. Ini awalnya. B itu presentasinya. N itu dia waktunya. Waktu ya tergantung di soal. Mau dia tahun atau dia bulan, itu terserah di soal ya. Atau misal aneh-aneh. Misal waktunya dalam waktu apa satu window atau satu semester atau misal satu dekade, itu kan aneh-aneh ya. Itu ya tergantung soalnya. Nah, kita masukin aja nih kasus yang awal dulu, kita masukin. Berarti MO-nya 16, hasil akhirnya berapa? 24. Waktunya berapa? Ini waktunya tahun nih. Waktunya dia 15. Aku suka bingung antara lama bunga besar, sama tabungan akhir. Oke, nanti dibahas ya. Perbedaannya itu di mana. Ini masih aja nih. 1 plus B-nya kira-kira ada nggak di soal? Presentasenya nggak ada ya. Berarti kita anggap dia sama ya persentasenya. Karena dia di bank yang sama, pasti kan nanti persentase itunya sama. Pangkatnya kita ganti berapa nih? 15 ya, karena waktunya 15 tahun. Berarti 16-nya bisa pindah ke sini. Sama dengan 1 plus B pangkat 15. Berarti dibagi 8, 3 per 2 sama dengan 1 plus B pangkat 15. Kita udah punya clue ini ya. Ini persamaan yang pertama nih. Nah, yang ditanya di soal itu nih, MN ketika awalnya itu 16, 1 plus B-nya masih sama, pangkatnya 30. Nah, kita udah pangkat 15 ya ini ya. Caranya gimana biar dia 30? Tinggal di kuadratin doang ya. 15-nya kita kuadratin, jadinya nanti 30. Yang sebelah sini juga di kuadratin ya. Nanti hasilnya 9 per 4 sama dengan 1 plus B pangkat 30 nih. Berarti udah ininya diganti sama ini. Berarti 16 dikalikan sama berapa tuh? 9 per 4. Ini masih bisa dicari kayak 4 kalikan 9. 30. 36 ya. Nanti berarti jawabannya yang D. Itu bunga majemuk ya. Oke, mungkin untuk soal ini bisa dipahami dulu sebentar ya. Kalau misalnya udah paham, lanjut ke soal berikutnya. Atau enggak nanti kita bahas dulu nih perbedaan antara bunga tabungan akhir sama lama nabung itu apa. Kalau saya jabarin sedikit ya di sini ya.
Oke, ada yang nanya, kenapa itu dikuadratin? Nah, karena biar sama pangkatnya dia. Pangkatnya itu dia harus sama ya, antara yang ditanya sama yang diketahui itu dia harus sama pangkatnya ya. Di sini kan dia pangkatnya 15 nih, baru pangkat 15. Tapi yang diminta di soal dia pangkatnya berapa? Pangkatnya 30. Belum sama. Kalau misal belum sama, kira-kira 15 kali berapa biar 30? Kali 2 ya. Kalau misal M, pangkat M, pangkatin lagi N, nanti dia hasilnya M kali N ya. Eksponen biasa. Ya mungkin bisa dipahami dulu sebentar ya. Oke, jelasin ini ya perbedaan ininya. Perbedaan antara dia mau nyari menabung atau dia mencari besar bunga atau dia mencari tabungan akhir ya. Nah, jadi untuk bunga itu dia ada bunga majemuk sama bunga tunggal ya. Kita jabarin dulu nih, bunga majemuk sama bunga tunggal. Bedanya dia cuma tipis. Kalau misal bunga majemuk itu rumusnya MN sama dengan MO kayak tadi ya 1 plus B pangkat N. Oh ya maaf berisik sedikit ya ini saya lagi di tempat luar ya maaf ya. Kalau misal bunga tunggal, tapi suaranya masih jelas kan ya? Bunga tunggal itu nanti rumusnya gini. MN sama dengan MO 1 plus B kali N ya. Cuman beda tulis doang. Jadi yang tunggal itu dia di bawah, kalau misal majemuk itu dia di atas. Ini kalau misal kita jabarin lagi, MN, ini berarti MO kali 1 berarti MO ya. MO kalikan BN berarti nanti apa? MO BN ya. Nah, nanti ini bisa dipindah di sini berarti MN min MO sama dengan MO BN. Nah, gini, MN min MO itu dia namanya bunga. Bunganya itu apa? MO BN. Jadi untuk mencari bunga itu nanti pakainya rumus MO BN. Tapi kalau misal dia ada tabungan akhirnya sama tabungan awalnya nanti pakai ini. Tapi kalau yang diketahui bunga nanti pakai ini. Ini untuk bunga ya. Ini untuk tabungan akhirnya. Kalau misal nyari waktu ya waktu tuh bisa fleksibel. Di sini ada N semua. Waktu juga bisa pakai ini. Ini bisa nih. Ini juga bisa pakai waktu. Jadi ini tuh caranya tuh sama aja, cuman yang bawah itu yang dijabarin, yang atas itu yang belum dijabarin. Contohnya kayak misal SN ya, yang di aritmatika itu kan ada yang dijabarin, ada yang nggak dijabarin ya, tergantung sama kita mau pakai yang mana. Jadi mau pakai ini silakan, mau pakai ini silakan. Jadi nggak ada ngaruhnya. Kayak gitu sih. Yang penting rumusnya itu ini ya. Yang dipegang itu rumusnya bukan apa-apanya, tapi yang penting rumusnya. Jangan sampai salah rumus. Kalau misal yang ditanya bunga majemuk, nanti maksudnya rumus bunga tunggal. Ya nanti udah pasti salah. Tapi ketika rumusnya udah benar, dia kan caranya sama aja nih. Walaupun ini kan step 1, step 2, step 3, step 4. Dia pasti nilainya sama terus. Kayak gitu. Jadi mau pakai yang atas boleh, mau pakai yang bawah boleh. Kalau misalnya tanya waktu, ya pakai yang atas boleh, pakai yang bawah boleh. Kalau misal yang ditanya bunga, pakai yang bawah aja nggak apa-apa.
karena yang atas nggak ada kata bunga ya. Tapi kalau misal dia nanyanya itu tabungan akhir, nanti pakai yang atas juga boleh kayak gitu. Jadi bedanya tuh di situ. Tapi kalau misal dia ketemu semuanya Kak, ketemu semuanya maksudnya gimana? Kira-kira ada soalnya nggak yang ketemu semuanya itu gimana? Dia satu-satu ya, bukan BN ya. Ini B-nya sendiri, ini kan kali dia. Kali B kali N. Ini MO kali B kali N. Ini kali N. Sendiri ya. B itu namanya persentasenya, N itu dia waktunya ya. Nanti juga ada yang nulis P kayak gini juga ada nanti. Tergantung sama referensinya ya. Kalau biasanya saya pakainya BN. Biar sama kayak di bunga majemuk nih. Dia pakainya B. Ini bukan bunga ya, tapi dia persentase. Kayak gitu. Jadi biar nggak usah ngafal banyak rumus ya. Soalnya bunga kan kebanyakan dipakai ya udah yang diminta apa, ya udah nanti kita tinggal masukin. Yang penting kita tahu konsepnya. Iya, presentasinya. Oke, udah jelas ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, saya lihat ke soal berikutnya ya. Tadi kayaknya ada yang request soal, cuman itu harus digambar ya tadi ya. Belum bisa dikerjain sekarang, karena waktunya juga nanti nggak bagus. Saya kasih gambaran sedikit aja kali ya, untuk soal yang tadi ya. Tadi ada yang nanya nih. Bentar, saya kasih gambaran aja nanti buat ini ya. Bentar, saya cropin soalnya buat gambaran aja nih. Soalnya itu kayak gini. Daerah yang dibatasin zona ya, kurva. Jadi nanti harus digambar dulu ya. X-nya katanya berapa? X sama dengan 3Y. Terus ada kurva Y. Akar X. Nanti pakainya integral ini. Pakainya nanti integral. Nih. Dia ada batasnya juga nih. Dan M-nya dia harus lebih dari 2 ya. Ada batas-batasnya. Terdiri dari 2 bagian. Agar kedua bagian mempunyai luas yang sama, maka M-nya sama dengan berapa? Nanti pakainya integral ya. Clue-nya itu gitu. Saya kasih clue aja. Clue-nya nanti digambar dulu. Gimana cara gambarnya? Kalian biar gampang nih, karena ini soal latihan ya, bisa pakai aplikasi Gebra. Nanti di situ jelas gambarnya. Kalau misal saya gambar kan nanti kan kelamaan ya. Nanti pakainya Gebra, nanti dicari nih batasannya. Di situ kan dari 0 sampai M ya. Ya udah dari 0, ya udah tulis aja 0 kayak gini, misal 0 di sini. M itu ya udah kasih aja M sini. Nanti ada grafiknya kok. Akar X itu grafiknya gimana? X sama dengan 3Y itu grafiknya gimana? Nanti ada titik perpotongannya. Nanti dia M-nya sama. Katanya dia luasnya sama. Berarti nanti integral yang sebelah sini akan sama dengan integral yang sebelah sini. Nanti ketemu nilai M-nya kok. Mungkin gambaran besarnya seperti itu ya. Gambaran kecilnya, sorry. Mungkin nanti bisa dijabarin sendiri ya. Karena waktunya nggak bakal cukup kalau misalnya kita bahas soal ini. Oke, itu udah ya. Oke, soal berikutnya ini. Kita bahas yang sering keluar aja nih. Ini juga sering keluar ya, soal-soal kayak ini pasti dia kayak soal tahunan. Di tahun 2019 dia juga keluar, tahun 2020 nggak keluar ya. Kenapa? Karena tahun 2020 dia nggak ada matematika.
Nah, tahun 21 dia kemarin keluar lagi. Nah, kemungkinan di tahun 2022 nggak tahu nih apakah dia bisa keluar atau enggak. Kemungkinan keluar, kemungkinan juga bisa enggak. Soalnya yang dapat saldo UTBK kan cuma anak-anak yang sudah UTBK dan pihak LCMPT ya. Dari manapun nggak ada yang bisa mendeteksi soal-soalnya. Jadi soal yang tahu itu ya hanya anak-anak yang sudah pernah ikut ujian kemarin di tanggal 3 hari sebelumnya ya, sama pihak LCMPT-nya. Tapi kita juga bahas soal hal yang sering keluar ya. Ini kan sering keluar X plus Y sama dengan min 2. Ya udah, nanti berarti X-nya atau Y-nya yang kita ubah. Bebas nih, boleh X, boleh Y. X-nya sama dengan min 2 min 2 min Y. Yang diminta di soal apa? Min X kuadrat plus 2XY ditambah 3Y kuadrat sama dengan 4. X-nya kita substitusikan di sini ya. Min X berarti minus 2 min Y. Atau kita ubah ini biar nggak ngubah garisnya nanti. Y-nya sama dengan min 2 min X. Min X kuadrat plus 2X, Y-nya kita ubah min 2 min X. Plus 3, ini ya, min 2 min X di kuadratif sama dengan 4. Berarti nanti ini hasilnya min X kuadrat, min 4X ya. Ini berarti nanti min 2X kuadrat. Yang belakang kita jabarin dulu, berarti 4 ditambah 4X plus X kuadrat sama dengan 4. Nanti udah X kuadrat sama X kuadrat nih. Berarti min, oh belum. Kita kan belum dikali. Berarti yang depan kita jabarin dulu, min 3X kuadrat, min 4X plus 12 plus 12X plus 3X kuadrat sama dengan 4. Berarti nanti ini yang bisa hilang ya. Ternyata dia bisa hilang. Ini berarti nanti hasilnya 8X plus 12 sama dengan 4. 8X sama dengan min 8. X-nya sama dengan min 1. X-nya udah ketemu ya-nya? Ketemu nih. Min 2, min 1 ya. Ini berarti min 2 plus 1. Ya, sama juga nih. Min 1. Katanya dia X, Y-nya dalam bentuk A, B. X-nya itu min 1, Y-nya min 1, dia mau A, B ya. Berarti A-nya sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan min 1. Yang diminta di soal itu apa? A min 7, B. Tinggal dimasukin doang nih. Berarti min 1 plus tuh 7 ya. Hasilnya nanti 6. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin bisa dipahami dulu sebentar ya. Sebentar lagi juga mau selesai. Kalian mungkin bisa istirahat atau bisa melanjutkan aktivitas berikutnya ya. Coba ini pahami dulu. Ada yang nanya soal lagi ya di kolom chat ya. Bentar. Saya keropin. Oke, mungkin ini buat penutup ya. Soal terakhir dari kalian yang nanya. Kalau yang tadi saya mau jabarin, ini panjang harus digambar dulu. Jadi butuh proses kalau ini. Tapi kalau misal limit kan gampang ya, ini juga sering keluar nih. Iya, kenapa? Ada yang nanya? Iya, kenapa NDI ya? Kenapa? Oke, mungkin belum dilanjut ya. NDI kenapa? Jadi kalau misal tidak ada apa-apa, selalu ke soal berikutnya ya ini ya.
Ini dia limit mendekati tak hingga ya. Ini kalau misalnya limit tak hingga itu dia sejenis kayak soal UN, tapi ini dibuat soal UTBK ya. Tapi ini dalam bentuk persamaan yang agak kompleks di sini. Ini kan punya 2x, ini nanti dikali akar 9 plus 10 per x minus 3 kayak gini. Nanti ya udah kali aja. Berarti 2x akar 9x. Sorry, bukan 9x. 9 plus 10 per x minus 3. Sama aja ya. Oh enggak, ini udah dikali. Ini kali sini. Ini kali sini. Berarti ini 6x. Ini masih sama. Berarti nanti limit x mendekati tak hingga. Nah, ini kan sama aja kayak 4x kuadrat ya. Kalau misal jadi akar. Soalnya nanti biar bisa dihitung, biar bisa dikali. 9 plus 10 per x. Ini berarti jadinya berapa? Karena kalau misal limit tak hingga, biasanya itu dalam bentuk akar atau dalam pecahan pangkat tinggi. Ada 2 tipe ya. Ini berarti dia dalam akar, karena ini ada akar-akarnya nih. Ini berarti 36x ya, kuadrat. Ini yang depan tinggal dikali aja. Kalau misal punya akar A kalikan akar B, hasilnya nanti akar A kalikan B. Berarti yang depan hasilnya 36x kuadrat, yang belakang berarti 40x. Ini akar 36x kuadrat. Nah, ini sesuai sama pola ini ya, limit x menuju tak hingga dari apa? Ax kuadrat plus bx plus c dikurang akar qx kuadrat, p dulu ya, terus p kuadrat plus qx plus r. Nah, syaratnya apa? Kalau misal a sama dengan p, nanti hasilnya gimana? B min q per 2 akar a. Kalau misal a-nya kurang dari p, maka apa? Hasilnya min tak hingga. Kalau misal a-nya lebih dari p, nanti hasilnya apa? Tak hingga ya. Berarti ini apa? A-nya sama dengan P apa lebih dari apa kurang dari? Sama dengan ya. Berarti kita pakai yang B sama Q-nya. B-nya berapa? B-nya itu 40. Q-nya berapa? Q-nya itu 0 ya, nggak ada di sini. A-nya berapa? A-nya 36. Berarti B min Q per 2 akar A. B-nya itu 40. Ini dikurang 0 per 2 akar 36. 40 per 2 kalikan 6 ya. 40 per 12. Enaknya dibagi 4 berarti 8 per 3. Dibagi 4 ya, bener ya? Ke 36 tanam. Hanya kan 36. Bagi berapa sih coba? Ini coret-coret dulu. 40 bagi 4, 10 Kak. Oh iya, 10 ya. Oh iya, pantesan di opsi tadi nggak ada ya. Ini 40, 26, ya. Berarti bagi 4, 10 per berapa? 3 ya? Ada nggak di opsi? Ada ya, yang A. Oke. Nah, karena ini soalnya TBK berarti dia harus jabarin sendiri. Kalau misalnya UN kan tipenya kan langsung kayak gini ya. Tapi kalau misalnya TBK harus jabarin sendiri dulu. Nanti ketemu nih yang ditanya di soal itu apa. Kayak gitu. Kak, itu kenapa jadi 6 ya? Ini kan akar 36 ya. Akar 36 kan 6. Atau 6x yang atas. Kan ini kan dari 2x kalikan 3 hasilnya 6x. Gitu. Oke, mungkin bisa dipahami dulu sebentar ya, karena ini waktunya udah jam 9 lebih 1 menit. Jadi mungkin ini buat soal penutupan, habis itu kita bisa istirahat masing-masing ya. Oke, seperti itu. Soal terakhir silakan dipahami dulu sebelum ditutup. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan.
Oke, udah paham semua ya. Oke, kalau misalnya udah paham semua, saya tutup chat screen-nya ya. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Kak Alisan. Ya, terima kasih Kak Bagas sebelumnya untuk yang udah mengajar hari ini ya. Sudah jam 9 lewat ya. Terima kasih buat yang udah pada join juga, yang telah mengikuti kegiatan live teaching dari awal sampai akhir. Mungkin tadi beberapa di tengah jalan ada yang live ya, terus ada juga yang nanya kakak ada recordnya apa enggak. Tenang aja, ada recordnya, nanti recordnya diupload ke channel YouTube-nya. Udah pada subscribe kan? Kalau udah ada kalau udah subscribe channel YouTube-nya nanti pasti akan ada notifnya kok. Kalau kakak ngupload ngupload recordnya ya, pasti akan ada notifnya di YouTube kalian gitu, ada tanda loncengnya. Ya kalau misalnya dia masih belum jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa tanyakan di grup ya. Oke, Kak. Kalau yang belum tahu nama YouTube-nya cari aja Hore Digital atau lebih lengkapnya Muhammad Ihsanuddin dalam kolom Hore Digital ada kok. Kalian searching di YouTube Hore Digital juga akan ketemu kok. Banyak kok di situ pilihan videonya gitu, record-record yang sebelumnya gitu. Dan jangan lupa untuk follow IG Hore Digital juga ya, karena setiap kegiatan live teaching, tryout sama latihan soal akan di-share di Instastory IG Hore Digital. Jadi ada info-infonya itu kalau nggak cuma di-share di Instastory juga ada di grup ya. Jadi buat yang belum join ke grup binaan Hore Digital bisa follow aja IG Hore Digital. Nanti ada keterangan kayak kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Bimbel Hore Digital di Instastory-nya ya. Akan diinfokan seperti live teaching, tryout, dan lain-lain. Oh ya, Hore Digital juga lagi mengadakan event tryout SKD ya, SKD kedinasan sama CPNS. Mungkin kalau sekarang lebih fokus ke SKD kedinasan ya, dan soal-soalnya akan hot, ada 3 paket tryout gitu. Info lebih lanjut tinggal cek aja di IG Hore Digital. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oh ya, ini di kolom chat dia nanya untuk bahas SKD nanti tinggal dihitung aja info selanjutnya gitu. Sekarang karena lagi eventnya itu UTBK, lagi jam waktu-waktunya UTBK, karena lagi masih pada UTBK ya. UTBK tahun 2022, jadi lebih fokus ke UTBK ya. Mungkin ada yang pengen daftar IPDN udah mulai tes SKD ya. Atau mungkin minggu depan udah mulai tes SKD untuk yang IPDN. Jadi kemungkinan setelah UTBK langsung ada kegiatan live teaching fokus ke SKD ya. Baik TWK, TIO, sama TKP. Info lebih lanjutnya nanti cek aja di IG Hore Digital ya. Di Instastory-nya nanti akan diumumkan jadwal-jadwal live teaching, link Zoom-nya, dan latihan soalnya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Untuk yang menanyakan file pembahasannya tadi, file PDF-nya itu hanya diberikan ke siswa paket bimbel premium ya, yang UTBK. Jadi di Hore Digital kita ada 3 program, UTBK, SKD, sama TOEFL ya. Jadi nanya untuk les online SKD ada kok. Kita ada les online SKD, TOEFL, sama UTBK. Lengkap. Info lebih lanjut DM IG Hore Digital aja atau enggak chat ke WA admin ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada mungkin kakak tutup ya. Udah malam juga. Untuk upload recordnya kemungkinan besok pagi baru kakak upload ke YouTube. Nanti link YouTube-nya kakak share kemudian besok siang ya. Atau kalian bisa juga pantengin aja channel YouTube Muhammad Ihsanuddin atau channel YouTube Hore Digital, nanti akan ada notifnya. Ya, Dewi, pendaftaran les SKD kedinasan biasanya awal tahun ya, awal tahun atau enggak kadang ada event-event tertentu yang pembukaan. Jadi kalau mau nanya kapan pendaftaran nanti pantengin aja di Hore Digital, nanti akan ada infonya kok.
pendaftaran event, pendaftaran kayak bimbel. Terus juga tadi dia nanya paket tryout ya. Di Aurelia juga ada paket tryoutnya. Yang cuma pengen ikut tryoutnya saja kayak gitu. Pokoknya info lebih lanjut tinggal DM aja ya di Aurelia Digital. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan lagi. Mungkin tidak ada. Kalau nggak ada, kakak tutup ya. Terima kasih buat yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Terima kasih ke Bagas yang udah mengajar pada malam hari ini ya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Ya, ada yang nanya kapan Zoom-nya lagi. Ya, akan diinfokan di Instastory Garejal. Pokoknya pantauin aja ya. Silakan ada jadwalnya kok. Tenang aja, biar nggak ketinggalan. Jangan lupa follow sama subscribe ya. Ya, mungkin kan ada malam di WIB udah jam 9, mungkin kalau yang di WIT atau di WITO udah jam 10 atau jam 11 malam ya. Maka biar nggak kemalaman, kakak akhiri aja, kakak tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih buat yang dari, semoga lolos UTBK semua ya. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat buat kalian besok dalam mengerjakan soal UTBK. Terima kasih, kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.